Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandia Sahwaita Rati dari kelas 10 4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 PAI yang berjudul Asuransi Syariah. Yuk kita masuk saja. Yang pertama ada definisi umum asuransi syariah. Apa sih asuransi syariah itu? Asuransi syariah atau takaful adalah sistem yang saling menanggung resiko di antara peserta berdasarkan syariat Islam. Dana yang terkumpul berupa baru, yaitu dana kebajikan, yang digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan hanya berperan sebagai pengelola, bukan pemilik dana. Yang kedua yaitu unsur asuransi syariah. Yang pertama ada peserta sebagai tertanggung, yang kedua perusahaan sebagai penanggung, yang ketiga akad atau ijab kabul, yang keempat pembayaran premi, yang kelima risiko kerugian atau kerusakan, dan yang terakhir peristiwa tidak dapat diprediksi. Yang ketiga yaitu sejarah asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama, asuransi syariah pertama kali di Indonesia dibentuk oleh Belanda pada tahun 1843. Yang kedua, asuransi syariah dimulai pada tanggal 24 Februari 1994 di Prakasyai oleh ICNI yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank Muamalat, dan Bantuan Takaful Malaysia. Yang terakhir, lahirnya PT Asuransi Takaful Indonesia menjadi awal industri asuransi syariah di Indonesia. Yang keempat yaitu rukun, syarat, dan larangan. Yang pertama rukun, yaitu 1. Kafil sebagai penanggung, 2. Makfulah yang berhutang, 3. Makful anti yang berhutang, 4. Makful bih sebagai objek atau utang. Yang terakhir ada ijab kabul sebagai akad. Yang kedua yaitu syarat. Yang pertama, peserta harus balik, berakal, dan tidak dipaksa. Yang kedua, objek harus jelas dan tidak boleh samar. Dan yang terakhir adalah larangan, yaitu riba, jerahat, dan risiko. Yang kelima yaitu tujuan dari prinsip asuransi syariah. Tujuan utamanya adalah melindungi peserta dari risiko tidak terduga melalui mekanisme tolong menolong. Prinsip dasarnya adalah yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga ta'awun, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam ridho, dan yang terakhir adalah larangan riba, qahar, dan kohesi. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah manfaat asuransi syariah. Yang pertama adalah mewujudkan perintah agama dan saling tolong menolong. Yang kedua memperkuat solidaritas antar peserta, dan yang terakhir larangan riba, qahar, dan praktik tidak halal. Kita masuk materi yang kedua yaitu perbankan syariah. Apa sih perbankan syariah itu? Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah Islam. Fungsinya adalah sebagai yang pertama menghimpun dana masyarakat, yang kedua menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan yang terakhir adalah memberikan layanan jasa keuangan. Yang kedua yaitu dasar hukum perbankan syariah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 awal pengakuan prinsip bagi hasil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional dan BPR boleh beroperasi dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur lengkap perbankan syariah seperti tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, dan yang terakhir otoritas fatwa dan pengawasan. Selanjutnya kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama penghitungan dana. 1. Bagian sebagai titipan. Bagian dibagi menjadi dua, yaitu bagian dari amanah dan bagian amanah. 2. Mudharabah sebagai perjanjian kerjasama. Muqayadah dibatasi, musyatakarah, bank ikut modal, dan yang terakhir mutlaqah tanpa batas. Yang kedua penyaluran dana. Bank syariah tidak menggunakan kredit bunga, tapi menggunakan akad. Yang pertama jual beli, murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua investasi, mudharabah,
dan musyatakarah. Yang ketiga, sewa, ijarah, dan ijarah muntabiah bikamil. Materi yang terakhir adalah koperasi syariah. Yang pertama, definisi koperasi syariah. Apa sih koperasi syariah itu? Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip. Yang kedua, kegiatan dan usaha koperasi syariah. Koperasi syariah melakukan beberapa usaha dengan mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan usaha. Yang pertama, penghimpunan dana. Adapun secara umum, sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib. Yang ketiga, simpanan sukarela. Simpanan sukarela dibagi menjadi dua skema, yaitu skema dana titipan dan skema dana investasi. Dan yang keempat, investasi dari pihak lain. Yang kedua, penyaluran dana, dana yang dihimpun dari anggota. Yang ketiga, investasi dan kerjasama, bertindak sebagai pemilik modal. Yang keempat, jual beli. Jual beli dibagi beberapa jenis, diantaranya bai al-mudharabah, bai al-istisna, dan bai al-salam. Yang kelima, pelayanan jasa, diantaranya sewa menyewa, ijarah, dan penitipan hadiah. Yang keenam, pengalihan hutang hawalah. Yang ketujuh, penggadaian syariah rahun. Yang kedelapan, pendelegasian mandat wakalah. Yang terakhir adalah hikmah dan manfaat koperasi syariah. Yang pertama, mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian nasional. Yang keempat, memperkuat keanggotaan koperasi. Itu saja materi bab KPAI yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.